semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kelas 5 ya anak-anak. Nah, kita sekarang akan sama-sama belajar di bab 2 di bagian topik B, yaitu transfer energi antar makhluk hidup. Nah, ini ada di halaman 56 sampai 62 di buku kalian ya anak-anak. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Adapun tujuan pembelajaran kita di topik B ini, yang pertama, anak-anak dapat mendeskripsikan jaring-jaring makanan sebagai bentuk transfer energi antar makhluk hidup. Yang kedua, anak-anak dapat menerjemahkan jaring-jaring makanan dalam bentuk piramida makanan. Dan yang ketiga, anak-anak dapat mengaitkan besar kecil populasi makhluk hidup berdasarkan piramida makanan anak-anak. Nah, adapun pertanyaan esensial pada topik kita kali ini, yang pertama, bagaimana transfer energi terjadi pada suatu ekosistem? Dan yang kedua, apa peran tumbuhan dalam proses transfer energi di suatu ekosistem? Nah, untuk menjawab pertanyaan esensial ini, anak-anak ikuti pembahasan video sampai akhir ya. Nanti pertanyaan ini akan kalian bisa jawab di akhir video. Yuk, kita baca dulu percakapan teman-teman kita. Menurut kalian, jika tidak ada tumbuhan, apa yang akan terjadi pada manusia dan hewan? Nah, teman satunya menjawab, jika tidak ada tumbuhan, maka tidak ada energi. Nah, benar juga ya. Jika hewan herbivora tidak dapat makanan, lalu kita dan hewan karnivora tidak dapat sumber energi juga. Hewan herbivora jadinya tidak ada makanan. Mereka mendapatkan energi dari memakan tumbuhan. Nah anak-anak, jika kalian memperhatikan jaring-jaring makanan, sadarkah kalian bahwa hewan dan manusia sangat bergantung pada tumbuhan sebagai sumber energi loh? Ada yang bergantung secara langsung seperti hewan herbivora dan manusia, ada pula yang secara tidak langsung seperti hewan-hewan karnivora. Tumbuhan mendapatkan energi dari cahaya matahari. Energi yang dihasilkan pada proses fotosintesis digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berbuah. Sisa energi yang masih tersimpan dalam tumbuhan akan diambil oleh hewan yang memakannya. Dengan demikian, hewan tersebut akan mendapatkan energi untuk tumbuh, bergerak, dan berkembang biak. Selanjutnya, sisa energi yang masih tersimpan akan diambil lagi oleh konsumen 2 dan seterusnya anak-anak. Nah, energi ini akan terus ditransfer antar makhluk hidup sampai kembali lagi ke tumbuhan dalam bentuk humus di tanah. Para saintis memperkirakan setiap makhluk hidup menggunakan 90% energinya untuk beraktivitas dan menyimpan sisanya sebanyak 10% dalam tubuhnya anak-anak. Nah anak-anak, sekarang kita ke bagian mari mencoba memahami proses transfer energi pada jaring-jaring makanan. Nah, alat dan bahan yang perlu kalian siapkan adalah toples atau wadah sebanyak 3 buah. Kemudian batu atau manik-manik kecil sebanyak 100 biji. Dan yang ketiga, kertas label yang bisa ditempel di toples. Kemudian, buatlah rantai makanan dari produsen sampai konsumen tingkat 2. Nah, mulai dari tumbuhan ya anak-anak. Nah, kemudian tuliskan dalam kertas label dan tempelkan ke masing-masing toples. Anggaplah toples sebagai badan tumbuhan atau hewan anak-anak. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi di produsen itu kalian tulis misalnya tumbuhan. Kemudian konsumen pertama itu apa, konsumen kedua itu apa. Nah, masukkan semua batu dalam toples produsen. Nah, di sini kalian bersama guru kalian akan memberikan narasi mengenai transfer energi dari produsen sampai ke konsumen tingkat 2. Anggaplah batu ini sebagai energi dan ikuti petunjuk yang diberikan guru kalian. Nah, percobaan ini kalian lakukan bersama guru kalian dalam kelas ya anak-anak.
Nah, nanti seperti ini anak-anak, transfer energi antar makhluk hidup. Jadi yang pertama produsen itu sebanyak diibaratkan memiliki 100 batu. Kemudian dimakan oleh konsumen pertama sebanyak 10 batu. Kemudian konsumen 2 ini memakan dari konsumen 1 anak-anak. Langkah selanjutnya, kalian harus berkumpul dengan kelompok kalian dan lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, diskusikan mengenai hasil kegiatan yang baru dilakukan. Apakah ada perbedaan data yang kalian temukan? Jika ada, cari tahu bersama-sama apa yang membuat berbeda. Yang kedua, setelah itu diskusikan pertanyaan berikut. Nah, di sini ada 3 pertanyaan ya anak-anak dan wajib kalian jawab. Yuk, kakak bantu untuk menjawabnya. Yuk, kita sama-sama menjawab. Di nomor A, siapa yang mendapatkan energi paling banyak? Urutkan dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit. Nah, jawabannya adalah tumbuhan. Urutannya yaitu mulai dari produsen, konsumen tingkat pertama, kemudian konsumen tingkat 2. Nah, tumbuhan ini adalah yang paling banyak mendapatkan energi anak. Nomor B, apakah energi yang ditransfer pada jaring-jaring makanan semakin banyak atau semakin sedikit? Mengapa? Nah, jawabannya semakin sedikit ya anak-anak, karena sudah digunakan oleh makhluk hidup untuk kebutuhannya bertahan hidup. Nomor C, menurut kalian hewan mana yang jumlahnya akan lebih banyak? Apakah ada hubungannya jumlah hewan dengan transfer energinya? Jawabannya adalah hewan yang jumlahnya lebih banyak adalah hewan di konsumen tingkat pertama. Karena mereka merupakan konsumen pertama yang ditransfer langsung energinya dari tumbuhan anak-anak. Nah, anak-anak, kita mendapatkan kosakata baru yaitu ada kata transfer. Transfer di sini artinya pindah atau beralih tempat. Nah, anak-anak, yuk kita lanjut ke piramida makanan. Piramida makanan sama seperti jaring-jaring makanan. Nah, yang menggambarkan hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Namun, pada piramida makanan kita dapat melihat banyak energi yang tersedia. Masing-masing peran pada piramida makanan diletakkan seperti gambar berikut ini anak-anak. Jadi yang paling bawah itu adalah produsen, kemudian konsumen tingkat pertama, konsumen tingkat kedua, dan yang terakhir konsumen tingkat ketiga. Nah, kita bisa lihat dari piramida yang paling bawah itu adalah yang paling dasar dan yang paling banyak adalah produsen, yaitu tumbuhan anak-anak. Nah, semakin rendah tingkatannya akan semakin banyak jumlah tumbuhan atau hewan yang termasuk di dalamnya anak-anak. Sebaliknya, semakin tinggi tingkatannya maka semakin besar ukuran dan semakin sedikit jumlah hewan yang termasuk di dalamnya. Hal ini berkaitan dengan transfer energi yang terjadi antar makhluk hidup, seperti yang kita peragakan dalam kegiatan sebelumnya itu anak-anak. Contohnya, populasi ular akan lebih sedikit dibanding populasi kelinci. Populasi elang akan jauh lebih sedikit dibandingkan populasi belalang. Nah, menurut kalian konsumen tingkat berapa yang populasinya rendah? Mengapa? Nah, anak-anak, hubungan makan dan dimakan merupakan hubungan yang saling mendukung kehidupan satu sama lain. Karena semua kehidupan berharga, walaupun sekecil apapun itu anak-anak. Nah, anak-anak, yuk kita ke bagian mari refleksikan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, ada 6 pertanyaan yang wajib kalian jawab ya anak-anak. Yuk, sekarang kita langsung saja mulai bahas. Pertanyaan nomor 1, mengapa makhluk hidup membutuhkan energi? Jawabannya adalah untuk bertahan hidup, bergerak, mencari makan, berkembang biak, dan sebagainya anak-anak. Jadi energi itu sangat penting untuk makhluk hidup. Nomor 2, bagaimana transfer energi terjadi pada suatu ekosistem? Nah, transfer energi terjadi pada ekosistem yaitu saat makan. Nah, saat makan ini terjadi transfer energi dari makhluk hidup yang dimakan. Nomor 3, apa arti tanda panah dalam jaring-jaring makanan? Nah, jawabannya adalah tanda panah ini selain mengarahkan kepada yang memakannya, tanda panah menggambarkan transfer atau perpindahan energi yang terjadi anak-anak. Nomor 4, apakah ada hubungan populasi suatu makhluk hidup dengan transfer energi? Lihatlah dari piramida makanan yang kalian buat untuk membantu pertanyaan-pertanyaan ini.
Nah, jawabannya adalah ada ya anak-anak, karena setiap lantai menggambarkan sumber energi yang tersedia dan berdampak pada populasi makhluk hidup di atasnya. Nomor 5, apa yang membedakan jaring-jaring makanan dan piramida makanan? Nah, jawabannya adalah pada piramida makanan terlihat jumlah energi yang tersedia dan bisa menggambarkan banyak populasi pada setiap tingkat atau perannya anak-anak. Nomor 6, apa yang bisa kita pelajari dari hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup? Nah, yang bisa kita pelajari yaitu dengan adanya hubungan ini terlihat bahwa antar makhluk hidup mendukung kehidupan satu sama lain. Satu kehidupan akan berpengaruh ke kehidupan yang lainnya, anak-anak. Yuk kita sama-sama ke bagian belajar lebih lanjut. Energi disalurkan antar makhluk hidup. Nah, anak-anak, jika kita perhatikan, semua energi bermula dari matahari. Tanpa matahari, tanaman tidak bisa memproduksi makanannya. Dengan demikian, tidak ada produsen yang bisa dimakan oleh herbivora. Hal ini akan berdampak pula dengan kelangsungan hidup hewan karnivora, anak-anak. Luar biasa ya ternyata, bagaimana energi bisa disalurkan antar makhluk hidup? Seperti ini ya anak-anak. Nah, lantas apakah energi yang sudah diambil dari tumbuhan bisa kembali lagi ke tumbuhan? Nah, jangan lupa tentang peran decomposer yang menguraikan. Apa yang sudah aku pelajari? Nah, pada topik ini kita sudah mempelajari yang pertama, rantai makanan atau jaring-jaring makanan menggambarkan transfer energi pada suatu ekosistem. Yang kedua, makhluk hidup mendapatkan energi dari makanan. Energi ini digunakan untuk tumbuh, bernapas, beraktivitas, berkembang biak, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, sisa energi yang didapat dari makanan disimpan dalam tubuh. Yang keempat, piramida makanan menggambarkan energi yang tersedia pada suatu ekosistem. Ini juga berkaitan dengan banyaknya tindakan populasi makhluk hidup dalam sebuah ekosistem, anak-anak. Nah, anak-anak, akhirnya kita sudah sampai di akhir penghujung video pembelajaran kita kali ini. Tadi kita sudah sama-sama membahas di topik ini ya anak-anak. Nah, jika kalian masih bingung pada topik ini, kalian bisa putar ulang kembali video ini sampai anak-anak paham betul. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu, tetap ceria, dan jaga kesehatan. Jangan lupa jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian anak-anak. Dan jangan lupa di komen ya. Siapa tahu ketika kalian komen, kakak akan balas dan kakak akan beri hadiah yang spesial untuk kalian. Nah, terima kasih sudah sama menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.